Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para tokoh, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan taklim subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah besar, anugerah agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Apakah anugerah besar, anugerah agung itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir, berdoa, dan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita, insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi yang kadar kewajibannya melebihi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilm. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan juga kepada kita khususnya yang duduk dalam majlis ini. Harapan besar kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita akan meneruskan pembahasan tauhid yang 1 bulan yang lalu kita pernah bahas. Mudah-mudahan masih ingat semuanya, karena satu-satunya pelajaran yang harus istiqomah ilmunya ada dalam diri kita, tidak boleh lepas, itu ilmu tauhid. Seperti yang Abah pernah sampaikan,
kalau ilmu fikih pada saat kita mengetahui bab toharoh tidak serta-merta bahwa kita terus saja berwudu, karena berwudu itu ada waktunya dan dihubungkan dengan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, atau ketika kita mau memegang mushaf Al-Quran. Demikian ketika kita mengetahui ilmu sholat, setelah tahu tidak terus menerus harus sholat, karena sholat ada waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, mawquta, berwaktu-waktu. Johor, asar, maghrib, isya dan subuh. Artinya ketika kita tahu ilmu sholat, maka tidak sholat terus, ada waktunya. Apalagi ilmu zakat, itu pun harus mereka yang nisab dan waktunya haul, harus 1 tahun 1 kali. Apakah lagi yang bernama haji? Apabila kita sudah tahu ilmu haji, tidak harus haji terus. Kewajiban haji itu hanya seumur hidup 1 kali. Itu pun kepada mereka yang istitoah. Kalau tidak istitoah, tidak mampu, kita tergolong menjadi orang fakir, orang miskin, sehingga tidak ada kemampuan. Kemudian tenaga juga tidak ada kekuatan. Cukup dengan sholat Jumat, karena al-Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Karena Jumat itu hajinya orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang tidak memiliki kemampuan ke sana. Sedangkan ilmu tauhid pada saat tahu, pada saat itu ilmu harus ada dalam dirinya sampai akhir hayat, tidak boleh lepas. Oleh karenanya berbeda belajar ilmu tauhid dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang harus bersama, ilmu yang harus melekat, ilmu yang harus menjadi satu milik, seperti mata dengan penglihatannya, seperti telinga dengan pendengarannya, seperti lidah dengan rasanya. Itu yang disebut dengan ilmu tauhid. Kemarin kita membahas sifat yang pertama dari sifat-sifat yang wajib kita ketahui dan kita yakini, kita imani, kita makrifati dari 20 sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama adalah sifat wujud. Perhatikan baik-baik. Wa yajibu 'alal mukallafi ayya takidah wa ayya'rifa bi annallaha wujudun. Jadi seseorang tidak akan pernah sampai kepada makrifat, iman, yakin kepada wujudnya Allah kalau tidak tahu matan yang tadi. Makanya perhatikan baik-baik. Wa yajibu, dan wajib, alal mukallafi, kepada orang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf itu yang pertama adalah Islam. Yang kedua
adalah berakal. Yang ketiga adalah balik. Laki-laki sudah usia 15 tahun atau lebih, perempuan sudah usia 9 tahun atau lebih. Kemudian yang keempat, tidak tuna rungu dan tidak tuna wicara, tidak tuli dan tidak gagu. Yang tuli, yang gagu nggak usah ngaji tauhid. Dan yang terakhir, sampai risalatut tauhid kepadanya. Jadi ada 5 syarat sebagai seorang mukallaf. Yang menjadi pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini, untuk diri kita, kita Islam, kita berakal, kemudian kita sudah balik, kita tidak tunarungu, tidak tunawicara, dan yang kelima, sampai risalatut tauhid kepada kita. Apa risalatut tauhid itu? Risalatut tauhid yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang iman, yakin, makrifat kita kepada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang redaksinya untuk menuntun kita sampai kepada kita bisa meyakini, mengimani dan memakrifati sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi bacaannya wayajibu alal mukallafi ayyak takida wa ayyak rifa bi annallaha wujudun. Wayajibu dan wajib. Kalau ada kata-kata wajib di dalam ilmu tauhid, berbeda dengan kata-kata wajib di dalam ilmu fikih. Kata-kata wajib di dalam ilmu tauhid, yang pertama adalah wajib di situ adalah wajib indal aqli, wajib menurut akal. Yang kedua, wajib menurut syara. Yang pertama adalah wajib menurut akal. Kemarin sedikit sudah Abah bahas. Kenapa akal punya peran penting di dalam menjumpai wujud hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang disebut dengan hawas atau hawasi, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, dan ada kaki. Ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita mendapatkan petunjuk dari fasilitas-fasilitas itu.
itu dengan fasilitas mata yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita dapat membedakan setiap rupa. Dengan fasilitas telinga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita dapat membedakan setiap suara. Dengan fasilitas hidung yang Allah berikan kepada kita, kita dapat membedakan setiap wangi, setiap bau. Dengan fasilitas lidah, kita dapat membedakan setiap rasa. 1001 rasa dapat dibedakan dengan lidah. Dengan fasilitas tangan, pekerjaan apa yang tidak diselesaikan. Dengan fasilitas kaki, tujuan mana yang tidak bisa dicapai. Pertama, ini dalam bentuk hawasi namanya. Ini fasilitas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan fasilitas-fasilitas itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ruh. Karena semua hawasi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kalau Allah tidak berikan ruh, maka itu tidak berfungsi apa-apa. Akan tetapi ada di atas ruh yang bernama akal. Apa itu akal? Al-aqlu huwa sirrur ruhani yudraku bihil ulumu ad-daruriyat wan nazuriyat mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fi dimaghi. Yang disebut dengan akal itu sesuatu nur yang sangat lembut, lebih lembut daripada ruh, diketahui dengan akal yang mudah, yang nampak, dan diketahui pula oleh akal yang tidak nampak. Kalau mata kan mengetahuinya cuma yang nampak, telinga mengetahuinya cuma yang nampak, hidung mengetahui hanya yang nampak, tangan dapat meraba hanya yang nampak. Tapi akal dapat mengetahui sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa dijangkau oleh telinga, tidak bisa dijangkau oleh hidung, tidak bisa dijangkau oleh tangan, tidak bisa dijangkau oleh kaki. Maka akal mampu menjangkaunya, memiliki kekuatan, kehebatan yang sangat-sangat luar biasa. Yudraku bihi ulumud daruriyat wan nadhuriyat, diketahui yang mudah dan yang paling susah sekalipun. Tidak ada yang paling susah sekalipun dapat ditemukan oleh akal ini, sampai kepada menemukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kapan menyaksikan adanya Tuhan? Kapan? Kalau bersaksi itu harus lihat, harus berada di situ, betul? Kalau kita dalam persidangan, engkau menjadi saksi, melihat, berada di situ. Sementara kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan kita melihat Allah? Kapan kebersamaan kita dengan Allah? Sehingga kita berani menyatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
Ini bukan hasil mata, karena mata tidak mampu menembus kepada Allah. Ini bukan hasil telinga, sehebat apapun telinga dapat membedakan setiap suara, tidak mampu menjumpai Allah. Tapi yang tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal kita. Kata akal tidak dapat dimengerti kalau ada alam dunia ini, kalau tidak ada yang menciptakan. Dan pasti yang menciptakan alam dunia ini itu yang namanya Allah. Karena jangankan mencari dalil yang menciptakan seluruh 7 lapis bumi, seluruh 7 lapis langit berdiri tanpa tiap, seluruh bintang-bintang bergantung tanpa benang, matahari terbit di ufuk timur, istiqomah tenggelam di ufuk barat, sebelah sana laut ombaknya berdebur, di dalam laut berbagai macam kekayaan, jutaan spesies ikan, betul, di hutan pohon kecil, pohon besar, termasuk kita ada di sini. Jangan itu, Abah sering gambarkan satu rumput kecil yang sudah terpisah dari tangkainya, dibawa ke IPB, Institut Pertanian Bogor, yang ahli di bidang pertanian. Tanya, ini rumput siapa yang bikin? Rektor kumpulin, dekan kumpulin, dosen-dosen kumpulin. Kira-kira ada yang ngaku nggak, Pak? Ada yang ngaku nggak? Rumput yang sudah kering, yang sudah putus dari pohonnya, ini siapa yang bikin? Kira-kira ada yang ngaku nggak? Ada yang ngaku? Pasti tidak ada yang ngaku. Karena secara teori, ini teori menurut ilmu yang ada di IPB, ini satu lembar rumput tidak mungkin ada kalau tidak ada tangkai. Itu tangkai tidak mungkin ada kalau tidak ada akar. Itu akar tidak mungkin ada kalau tidak ada bibit. Itu bibit tidak mungkin tumbuh kalau bukan ditanam dalam tanah. Sudah ditanam dalam tanah pun tidak akan tumbuh kalau tidak ada air. Sampai di sini dulu. Kira-kira yang menciptakan benih siapa? Jawab. Yang menciptakan tanah siapa? Yang menciptakan air siapa? Kemudian tumbuh. Apalagi kalau kita teruskan dari biji yang ditanam dalam tanah, kemudian tanah berair sehingga menumbuhkan pohon, menumbuhkan dahan, menumbuhkan ranting, menumbuhkan daun, menumbuhkan bunga, menumbuhkan buah. Buah pun terus berproses. Ketika buahnya masih apa namanya, kalau bahasa Sundanya pentil, kalau bahasa Indonesia apa tuh pentil? Nggak ada bahasa Indonesianya. Hah? Setiap pentil itu
itu pasti warnanya hijau. Nah, ketika warnanya hijau juga rasanya pahit. Yang menjadi pertanyaan, yang ngecat hijau kepada buah pentil siapa? Ada yang sanggup ngecat hijau setiap buah pentil? Ada. Dan setiap pentil rasanya, terus yang ngirim rasa pahit siapa? Yang ngirim rasa pahit siapa? Ada satu kekuatan yang ngirim rasa pahit, setiap pentil harus pahit? Ada. Lewat dikit rubah dari hijau ke kuning, sudah kuning rasanya pindah dari pahit asam. Yang ngecat warna kuning siapa? Yang merubah rasa pahit kepada rasa asam siapa? Geser lagi menjadi merah. Yang ngecat merah siapa? Warnanya berubah, rasanya berubah menjadi manis. Itu siapa kira-kira? La ilaha illallah. Yang sampai ke situ sehingga kita bisa bertemu dengan zat yang menciptakan semuanya ini, bukan mata, bukan telinga, bukan hidung, bukan lidah, bukan tangan, bukan kaki. Mereka memang istimewa, tapi diberikan keterbatasan oleh Allah. Yang tembus untuk mencapai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Ini yang menemukan akal. Dan akal ini punya fungsi luar biasa. Sebulan yang lalu Abah pernah sampaikan bahwa ada sepeda. Itu sepeda itu bisa jadi sepeda itu sehingga didorong dengan tangan, kaki, padahal dia rodanya cuma 2, kemudian tidak jatuh. Ini sentuhan mata, sentuhan telinga, sentuhan lidah, sentuhan kaki, sentuhan tangan. Sentuhan apa kira-kira? Ini sentuhan akal. Naik lagi kepada motor. Itu motor bisa kayak begitu, digas itu. Ini sentuhan akal. Naik lagi kepada mobil. Itu sentuhan akal. Naik lagi kepada kereta. Itu sentuhan akal. Naik lagi kepada pesawat terbang. Itu bendanya semua benda jatuh, tapi kenapa bisa terbang? Karena dalam benda itu ada sentuhan akal. Ada lagi di kapal laut, itu benda semuanya benda tenggelam, kenapa bisa terapung dan bisa sampai dari satu pulau ke pulau yang lain? Itu adalah karena di dalam benda itu ada sentuhan akal. Ini masjid bisa terbangun semacam ini, ada sentuhan akal. Itu gedung di sana sentuhan akal, termasuk jalan layang di sana sentuhan akal, sentuhan akal, sentuhan akal semuanya. Tanpa akal tidak ada itu semua. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Kalian aku kasih akal, gunakan untuk kemanfaatan kalian. Tapi aku menciptakan akal untuk kalian, tujuannya kalian untuk menemui aku, kalian untuk menjumpai aku dengan akal kalian. Wa yajibu alal mukallafi, wajib kepada orang mukallaf yang berakal
ripa wa ayya takida wa ayya ripa bi annallaha wujudun. Kalau sedikit susah ini namanya ngaji tauhid, nggak apa-apa begitu. Tahu susahnya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wajibu dan wajib yang pertama indal akli, menurut akal, sehingga kita memerankan akal sehingga sampai kepada kita bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini kita bisa sampai ke sana karena kita memerankan akal. Kita memerankan akal. Walaupun tidak berjumpa dengan Allah secara fisik, akan tetapi secara ruhiyah, bahwa kita sudah menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal kita. Paham? Jadi kalau sekarang boleh asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat sekarang insya Allah syahadat yang sudah memiliki nilai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahadat terbagi kepada dua bagian. Kalau belum mengaji ini, syahadatnya masih syahadat syar'an. Tapi sekarang kita sudah ngaji, menjadi syahadat munjin namanya. Apa itu syahadat syar'an? Syahadat syar'an itu syahadatnya seseorang masuk dari agama lain kepada agama Islam, atau dari tidak beragama kepada agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya syahadat syar'an. Syarat seseorang masuk Islam. Punya kekuatan? Punya. Tapi kekuatannya terbatas. Untuk apa? Kawin boleh. Syahadat, saya terima nikahnya. Untuk apa? Motong ayam boleh. Potong ayam muslim. Jadi saksi boleh. Transaksi. Tapi syahadat syar'an tidak memiliki kekuatan untuk tidak bisa dibakar oleh 7 lubang api neraka. Apalagi punya kekuatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Jadi dari syahadat syar'an harus ditingkatkan kepada syahadat munjin. Apa itu syahadat munjin? Syahadat yang dapat menyelamatkan daripada 7 lubang azab api neraka dan dapat mendorong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Seperti kita sekarang setelah Abah uraikan, tergambar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ada. Wa yajibu alal mukallafi ayya takida wa ayya rifa bi annallaha wujud. Kalau demikian, Allah itu ada. Aku bersaksi dengan temuan akal, yudraku bihi ulumud daruriyat wa naduriyat. Allah itu ada. Aku bersaksi Allah itu ada. Kesaksian yang ini syahadatnya disebut dengan munjin. Syahadat yang akan dapat menyelamatkan kita daripada 7 lubang azab api neraka dan akan meloloskan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Wajib
Wajib yang pertama adalah indal akli, menurut akal. Sedangkan wajib yang kedua, wajibu di sini indas syar'i. Tidak cukup walaupun akal sudah menemukan Allah. Kalau tidak memiliki legalitas yang memberikan kekuatan terhadap temuan akal itu berupa dalil nakli. Kalau tadi dalilnya dalil akali, kalau yang kedua ini dalil nakli sebagai legalisasi terhadap temuan akal. Itu harus ada sebuah dalil yang disebut dengan dalil nakli. Apa dalil naklinya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud setelah ditemui oleh akal. Yuk kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul Muhammad ucapkan, man rabbus samawati wal ardi, siapa Rabb 7 lapis langit dan siapa Rabb 7 lapis bumi. Perhatikan baik-baik. Kalau ada kata-kata Rabb di dalam Al-Quran, itu pastikan maknanya ada 4. Ucapkan oleh engkau Muhammad, Umar, siapa Rabbus samawati wal ardu, siapa Rabb itu, pastikan maknanya ada 4. Kul mar Rabbus samawati wal ardu, ucapkan oleh engkau Muhammad, siapa Rabbus samawati wal ardu, siapa Rabb 7 lapis langit dan Rabb 7 lapis bumi, itu siapa? Rabb itu maknanya ada 4. Yang pertama, makna Rabb itu bimakna al-khaliq. Makna Rabb yang kedua, maknanya as-sahib. Makna Rabb yang ketiga adalah Al-Malik, dan makna Rabb yang keempat adalah Al-Hafiz. Al-Khaliq, As-Sahib, Al-Malik, Al-Hafiz.
Jadi makna Rob kalau kita jumpa dalam Al-Quran, pastikan Al-Khaliq, yaitu pencipta, As-Sohib, yaitu pemilik, Al-Malik, yaitu raja, Al-Hafid, yaitu pemelihara. Pencipta apa, pemilik apa, raja apa, dan pemelihara apa? Jawabannya as-samawati wal ard. Pencipta 7 lapis langit, pemilik 7 lapis langit, raja 7 lapis langit, hafid pemelihara 7 lapis langit, dan 7 lapis bumi. Jadi yang menciptakan siapa? Yang memiliki siapa? Yang merajai siapa? Yang memelihara siapa? Kalau tidak ada pemeliharaan Allah, kira-kira langit yang membentang tanpa tiang udah roboh belum? Kalau tidak ada pemeliharaan Allah, itu matahari istiqomah, terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, kira-kira kalau kekuatan manusia ada yang mampu? Begitu. Yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang merajai 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memelihara 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Katakan, Kul Allah. Allah. Selesai. Kalau mati sekarang masuk surga kita semua. Ini yang disebut dengan syahadat munjin, syahadat yang dapat menyelamatkan kita di dunia, dikubur, di mahsyar, di ba'as, di siratal mustaqim, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ngaji ini, syahadat kita masih syahadatnya syahadat syar'an. Kawin boleh, kuat untuk kawin boleh syahadat yang itu, tapi untuk masuk surga belum kuat syahadat yang itu, harus ngaji tauhid dulu. Kita teruskan. Ayat kita, keyakinan itu harus sampai di mana? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud. Bagi orang yang Islam, bagi orang yang berakal, bagi orang yang sudah balik, laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun, dan dia tidak tunarungu, tidak tunawicara, kemudian sampai risalah kepadanya, ayat kita harus memiliki iktikad, keyakinan yang 100%. Karena yakin itu dibagi kepada 4 tingkatan. Yang pertama, yakin seseorang yang disebut dengan al-wahmu. Tingkat keyakinan seseorang di angka 25%. Kemudian tingkat keyakinan seseorang yang kedua asyakku. Tingkat keyakinan di angka 50%. Dan yang ketiga adalah tingkat keyakinan seseorang az-zannu di angka 75%. Sedangkan yang terakhir, tingkat yang paling tinggi adalah al-yakin di angka 100%. Jadi di sini ketemunya kata-kata yakin. Yakin? Yakin? Artinya kalau sudah yakin, pastikan 100% apa? Yakin kita kepada Allah, bahwa Allah itu adalah wujud 100%. Tidak ada sedikit keraguan, sedikit pun. Bulat 100%.
karena ayatnya dari sana, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ain wahidullaha, hendaklah kamu mentauhidkan kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ada, dan adanya Allah subhanahu wa ta'ala 100%, tidak ada keraguan walaupun hanya sebesar melekur, sebesar atom. Wala tusyriku bihi, jangan ada sekutu dalam hati kita, ada yakin kepada selain Allah dalam hari kita walaupun sebesar melekul, kurang 100% sebesar melekul. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik seseorang. Harus bersih 100%, jangan kurang walaupun sebesar molekul 99,9,9 lagi nggak boleh. Harus ayat takidah, harus yakin di angka 100%. Cukup sampai di situ? Belum, masih wa ayya rifa. Sudah sampai Isra? Belum. Ini agak panjang sedikit. Wa ayya rifa ini begitu. Wa ayya rifa ini maknanya makrifat. Kita kemarin yakin, iman, makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat itu ada dasarnya, ada definisinya, ada landasannya. Apa landasan makrifat itu? Jadi kata-kata wa ayyarifa ini ngajinya ngaji santri. Jadi bapak-bapak hari ini jadi santri, karena dulu nggak nyantri, nyantrinya sekarang. Habis. Jadi kita baru sampai di sini ayat takidah. Ini sekarang bahasan wa ayat ripa. Wa ayat ripa itu ada definisinya. Idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un andalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Definisinya saja baru tahu begitu, bagaimana isinya. Dan untuk bisa menyampaikan ke situ, tapi akan Abah coba gambarkan karena waktu Isyraq sudah habis. Wa ayya riba, setelah kita mengiktikankan 100%, tidak cukup bertauhid sampai di situ, tapi harus sampai kepada ma'rifatullah yang disebut dengan apa namanya oleh Ibnu Rusan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqonite. Ini ayat riba idrokun jajibun, pengetahuan yang sangat mendalam seperti yang kita sudah paparkan tadi. Jajimun,
bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu. Dengan pengetahuan itu tidak akan pernah bergeser sedikit pun keyakinan kita. Cek orang Sunda tengah denge kana kukuk ngaringkuk kana keleng ngarendeng tegedag keanginan teunggut kalinuan. Begitu, ini bahasa Sundanya. Jangankan mau ditempeleng, ada orang membawa brel, keluar kamu dari akidah itu karena sudah yakin, sudah ma'hu taraddudu, tidak ada keraguan sedikit pun. Saya rela ruh keluar dari jasad daripada akidah keluar daripada hati. Nah, itu namanya idrokun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu. Cukup sampai di situ? Tidak, harus muwafiqun lil waqi'i, yang kita yakini, yang sudah 100% itu, yang tadi sudah diurai sehingga kita bertemu dengan sebuah keyakinan yang sudah kita yakini 100%, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Allah tuh, itu yang saya yakini, harus muwafiqun lil waqi'i. Allahnya bukan Allah yang ini, bukan Allah yang itu, tapi Allah yang hakiki. Karena ada Allah yang ini, ada Allah yang itu. Karena di sebelah sana ada orang yang punya keyakinan kepada Allah yang ini. Ada Allah Bapa, ada Allah Emak, ada Allah Anak. Ini tidak muafik, tidak muafik. Masa ada Allah Bapa, ada Allah Emak, ada Allah Anak? Kan yang Bapa, yang Emak, yang Anak mah makhluk. Berarti ini bukan Allah, tapi makhluk. Bukan saja salah akidah, akan tetapi sebuah penghinaan besar kepada Allah. Ada Allah Bapa, Allah Emak, Allah Anak. Emang kalau yang beranaknya manusia, ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya. Tapi kalau yang beranaknya tikus, ada emak tikus, bapak tikus, anak tikus, berarti menyamakan Allah dengan tikus. Ini penghinaan besar, penghinaan besar kepada Allah Subhanahu. Bukan yang itu, juga bukan yang ini. Karena ada yang ini, ada keyakinan yang 100% diyakini oleh orang sono, Wisnu, Brahma, Siwa, betul? Yakin 100% mereka, tapi tidak muwafiq lil waqi'. Allah tuh bukan yang itu, tapi yang kita yakini adalah Allah yang hakiki, la ilaha, yang itu. Untuk sampai ke situ, 1 bulan yang akan datang, tunggu episode berikutnya. Nanti kita nampak di hadapan kita, oh yang ini Allah yang saya yakini. Oh nih Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan neraka, yang menciptakan surga. Sehingga kita besok kita akan kembali kepada zat yang kita yakini, yang memiliki surga, di mana tempat asal kita kembali. Tapi kalau yakin kepada yang ini, yakin kepada yang itu, baliknya wallahi tidak akan ke tempat asal kita, di mana Allah telah menciptakan surga. Insya Allah ini saja dulu. Jadi ngaji wujud aja mungkin bisa 3-4 kali pertemuan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikan kami semua ya Allah, masih belajar, saya juga belajar menyampaikan, semua juga belajar untuk keyakinan terhadap dirimu. Berikan kami petunjuk untuk sampai makrifat kepadamu yang hakiki ya Rabb. Birahmatika wa izzika wa khirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.